Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika ada Ibnu Ummi Maktum, orangnya buta. Geramang-geramang, nanti geramang-geramang. Geramang-geramang apa geramang-geramang? Gundel. Seorang enggak berjalan sambil mencari pegangan. Oh, meraba-raba. Iya. Walhasil orang buta itu datang kepada Rasulullah sambil susah payah. Ternyata Rasulullahnya lagi ngadepin orang-orang besar, lagi dakwah kepada orang-orang besar, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, Rasulullah tidak berkenan, nggak senang itu kedatangan orang buta, tidak senang, tidak berkenan. Yo, ganggu saja orang buta ini. Saya lagi dakwah, lagi ngajak ngomong sama orang besar, ganggu saja orang buta ini. Langsung ditegur oleh Allah, jangan begitu, nggak boleh. Itu kata Allah di surat ini. Ini artinya apa? Menunjukkan bahwa betul-betul yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu. Dan Rasulullah pun amanah. Walaupun isinya marahi Rasulullah, menegur, memarahi, tapi disampaikan. Coba kalau kamu dapat surat isinya menegur, disampaikan enggak? Ini saya habis dimarahi oleh kiai ini. Saya bacakan suratnya marahnya, gitu enggak? Kalau Rasulullah enggak, walaupun dimarahi tapi dibacakan, disampaikan. Paham enggak? Paham tidak? Rasulullah disampaikan abasa wa tawalla anjur amma. Padahal ini isinya apa isinya? Marah atau negor Rasulullah. Tapi Rasulullah mempunyai sifat amanah. Pokoknya apa yang turun dari Allah disampaikan kepada umatnya. Baik isinya menegur nih. Kalau Rasulullah tidak mempunyai sifat amanah, enggak disampaikan. Wong ini isinya marah kepada beliau kok. Seperti kamu dapat surat dari kiai, marah-marah suratnya. Dibacakan enggak sama orang lain? Nih saya dapat marah nih dari kiai, dibacakan gitu. Kan enggak akan malu kan? Kalau Rasulullah enggak disampaikan karena betul-betul amanah. Abasa. Apa abasa tuh? Berengut. Apa berengut tuh? Mukanya cemberut. Abasa cemberut. Siapa Nabi Muhammad SAW? Kal hawajhu. Ya sama aja artinya. Gelap, mukanya gelap. Wa tawalla ay a'rada, berpaling, mukanya berpaling. Mukanya apa? Mukanya apa? Mengok. Mukanya berpaling. Li ajli an ja'al a'ma, karena kedatangan orang buta. Anjahu datang kepada Rasulullah, al-a'ma orang yang buta. Yaitu siapa orangnya? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Faqata'ahu, maka memutus siapa Abdullah kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, amma huwa masyhurun bih, dari apa yang Rasulullah sedang sibuk, mimman yarju islamah, yaitu Rasulullah mengharapkan Islamnya orang itu, min asyrafi Quraisy, dari pembesar-pembesar orang alladzina huwa harisun ala islamihim, alladzina mereka yang huwa Rasulullah harisun sangat berharap ala islamihim, terhadap Islamnya asyrafi Quraisy. Jadi Rasulullah sedang sibuk mendakwah kepada tokoh-tokoh orang Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy. Lagi ngomong dipotong omongannya Rasul, dipotong oleh orang yang buta datang. Paham enggak? Lagi dakwah kepada orang besar, orang buta datang memotong omongannya. Rasulullah mukanya cemberut dan tidak berkenan, hatinya enggak berkenan, marah, ya jengkel Rasulullah gitu. Maka turun surat Abasa wa Tawalla. Padahal Nabi Muhammad sedang mengajak bicara dengan pembesar-pembesar Quraisy yang diharapkan mereka masuk Islam, yang diharapkan Rasulullah masuk Islam, dipotong lagi ngomong. Walam yadri al-a'ma, walam yadri, dan tidak melihat atau tidak tahu siapa lama orang yang buta itu, annahu, sungguhnya Rasulullah masyghulun, sedang sibuk, bidzalika, dengan orang-orang Quraisy itu. Fanadahu, maka Allah memanggil, maka memanggil siapa a'ma,
Fanadahu, maka manggil siapa orang buta, hu kepada Nabi Muhammad, alimni mimma 'allamakallah. Kata si Ibnu Maktum ngomong gini, alimni, berilah, ajarilah aku mimma 'allamakallah, dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Walhasil orang buta ini ngomong, saya minta ngaji gitu loh, minta paham nggak? Saya mau ngaji apa wahyu yang turun kepadamu Muhammad. Nah ya Rasulullah, saya minta diajarin wahyu ayat Quran yang telah turun kepadamu dari Allah. Fansorofan nabiyyu, maka pergi siapa Nabi Muhammad ila baiti, ke rumahnya, ditinggal orang buta itu. Orang buta ditinggal, Rasulullah pergi pulang ke rumah. Fa'utiba fi dzalika, maka dicela siapa Rasulullah fi dzalika, dalam hal ini, bima nazala fi hadhihi surah, dengan ayat yang turun di surat ini. Fakana ba'da dzalika yaqulahu, setelah ada surat ini, Nabi Muhammad selalu ngomong sama orang buta itu, Ibnu Maktum, idza ja'un, ketika Ibnu Maktum datang, apa ngomongnya? Marhaban biman atabani fihi rabbi. Marhaban, selamat datang, biman, dengan orang, atabani, yang Allah menegorku, fihi, dalam orang itu, rabbi, Tuhanku. Wa yabsutulahu rida'ah, dan Rasulullah menggelar ridanya untuk si orang buta itu. Ibnu Maktum itu siapa? Misananya Siti Khadijah, dari sisi ibu, tapi misanan dari Siti Khadijah. Wa kana ibnu khali Khadijah, misananya pamannya, jadi anaknya pamannya Khadijah. Kalau bahasa Arab itu ya, kalau paman dari ayah namanya am, paman dari ayah. Kalau paman dari ibu namanya khol. Khol itu paman dari ibu. Kalau adiknya ibu, kakaknya ibu panggilnya khol. Kakaknya bapak, adiknya bapak namanya am. Jadi suatu ketika Rasulullah sedang mengajak tokoh-tokoh pembesar Quraisy agar masuk Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Lagi enak-enak ngejak ngomong, datang orang buta memutus omongannya Nabi Muhammad kan. Alimni bima 'allamakallah. Saya minta diajari Quran, kira-kira itulah. Saya minta diajari Quran, ya Rasulullah. Nabi Muhammad jengkel, tidak cocok dengan, tidak berkenan dengan datangnya orang buta itu. Nabi Muhammad cepat pulang ke rumah sambil mukanya cemberut. Turun Quran mencela Nabi Muhammad. Jangan begitu, nggak boleh. Kata Al-Quran, cemberut kepada orang buta nggak boleh. Setelah surat ayat ini turun, setiap namanya siapa tadi? Ibnu Ummi Maktum. Setelah ada Ibnu Ummi Maktum datang, Rasulullah mengatakan, marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang orang yang aku dimarahi karena orang ini. Wa yabsutulahu rida'ah. Kemudian Rasulullah menggelar sorbannya atau sajadahnya, karpetnya lah, ketika kedatangan orang buta Ibnu Ummi Maktum tadi. Pokoknya Rasulullah mendapatkan pelajaran sangat keras. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang siapapun tidak boleh meremehkan. Kita tidak boleh meremehkan orang buta, orang kecil, orang fakir miskin, nggak boleh. Walaupun kita lagi menghadapi tamu orang besar, datang tamu orang kecil harus diterima. Paham nggak? Saya lagi menerima tamu orang besar, datang tamu orang kecil, diterima nggak? Harus diterima. Sama. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka wa ma yudrika wa ma yu'allimuka, dan barangkali gitu kira-kira, barangkali kamu tahu kamu dapat pengetahuan, dapat tahu lah, la'allahu yazzakka, atau bahasa Indonesia wa ma yudrika, siapa tahu, boleh, siapa tahu la'allahu yazzakka, barangkali orang buta itu ya zakka, mendapatkan
kesucian, yazakka menyucikan dirinya. Artinya siapa tahu orang buta itu hatinya yang bersih. Yang kamu ajak ngomong orang besar itu hatinya kok kotor. Fihi idghamut ta fil asli fizzai. Asalnya apa? Yatazakka menjadi yazakka. Yazakka asalnya yatazakka. Ayat tohar suci minadzunubi dari dosa bima yasma'u minka dengan ayat Quran yang mendengar dari kamu. Siapa tahu orang yang buta itu hatinya tidak punya dosa karena ingin mendengarkan ayat yang kamu terima dari Allah. Au yadzakkar fi dhamut ta fil asli yatadzakkar asalnya apa? Menjadi yadzakkar. Au yadzakkar atau dia mengambil pelajaran yatta'id. Si orang buta ini mengambil pelajaran. Fatanfa'u dzikra, maka bermanfaat kepada si orang buta adzikra pelajaran peringatan. Al-'idzah al-masmu'ah minka. Al-'idzah nasihat, pelajaran, nasihat al-masmu'ah yang didengar minka dari kamu Muhammad. Wa fi qira'atin binasbi tanfa'ahu fatanfa'ahu. Ada yang boleh fatanfa'ahu, boleh fatanfa'u, boleh fatanfa'uhu, boleh fatanfa'ahu. Bacanya paham? Jangan begitu Muhammad. Siapa tahu orang buta itu akan mendapatkan, siapa tahu orang buta itu orang yang bersih hatinya dan akan mendapatkan pelajaran dari ayat yang kamu terima dari Allah. Paham enggak? Jadi siapa tahu orang buta itu orang baik, datang kepadamu, datang dengan susah payah kepadamu akan minta pelajaran, minta mau'izah, minta nasihat, yatta'id, yadzakkar. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa kaya bil mali dengan harta, orang besar tadi, fa anta lahu tasadda, fa anta kamu Muhammad lahu kepada orang itu tasadda, kamu menerima dengan senang, tasadda. Wa fi qira'ah bi tasydidis shad, tasaddanya takbal, menerima, wa tata'arrad, dan menghadaplah. Walhasil kamu kalau sama orang kaya menerima dengan baik, jadi tamunya orang kaya, ceritanya gitu. Wa ma 'alaika alla yazakka, wa ma 'alaika, dan tidak ada bagi kamu alla yazakka, orang yang tadi orang manistagna tadi tidak beriman. Wa ma 'alaika, dan tidak dosa bagi kamu alla yazakka, tidak beriman si orang tadi. Yu'min artinya tidak beriman. Begini, kamu melayani orang-orang kaya, padahal orang-orang kaya itu tidak akan beriman, dan kamu pun nggak disalahkan kalau mereka tidak beriman, karena kamu cuma menyampaikan sifatnya. Tapi kalau sama orang buta, mukamu berpaling terus pulang ke rumah. Tapi kalau sama orang kaya, kamu hadapi dengan baik, padahal mereka wa ma 'alaika alla yazak, kamu tidak apa-apa Muhammad, tidak dosa kalau toh orang-orang kaya itu tidak beriman. Wa amma man jaka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu yas'a dengan berjalan, halum min fa'il ja'a. Yas'a itu hal, nanti kalau sudah sampai jurumiyah tahu. Wa huwa yakhsha, wa huwa orang itu yakhsha takut kepada Allah. Wa huwa yakhsha Allah, halum min fa'il yas'a. Wa huwa al-'ama, itu orang buta. Adapun orang yang buta yang takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, kamu berpaling ya bolehlah, kamu berpaling, kamu Muhammad talaha berpaling anhu dari orang yang buta itu, dari orang yang datang dengan susah payah tadi, yang takut kepada Allah. Fi hadfut ta'al ukhra fil asli tatashaghal, tatalaha, aslinya tatalaha menjadi talaha, artinya tatashaghal, kamu sibuk. Kalla la taf'al mithla dzalik, kalla jangan begitu Muhammad, la taf'al jangan berbuat kamu Muhammad mithla dzalik seperti ini. Innaha tadhkirah, innaha sungguhnya surat atau ayat-ayat itu tadhkiratun, peringatan, ai'idhatun lil khalqi, peringatan bagi semua makhluk. Al-Quran itu peringatan bagi semua makhluk, bukan untuk orang kaya saja, bukan untuk orang besar saja, untuk semua tadhkiratun lil khalqi,
Quran itu, ayat itu diturunkan kepada kaum Muhammad sebagai peringatan, sebagai mau'izah untuk bukan hanya untuk orang kaya saja. Faman syaa'a dzakarahu, faman syaa'a, maka barang siapa yang berkehendak, dzakarahu, mengambil dzakarahu, asalnya menghafalnya, hafidho menghafal, dzalik fatta'adhu bihi, maka dia mengambil pelajaran dari Quran itu. Fi suhufin mukarramah, fi suhufin, di dalam lembaran, liannaha wa maqablu i'tirad, mukarramatun, yang mulia, indallah, bagi Allah, marfu'atun, fi suhufin mutahharah, marfu'atin mutahharah, marfu'atin, yang diangkat di langit, mutahharah, yang disucikan, munazzah, dibersihkan, an massis syayatin, dari bahasa Indonesianya apa? Dari sentuhan syaitan. Jadi Muhammad jangan begitu. Jangan begitu Muhammad. Al-Quran itu, ayat-ayat Quran yang turun kepadamu itu merupakan peringatan bagi semua barang siapa yang mengambil pelajaran dari Quran itu, maka dia akan mendapatkan pelajaran dari lembaran-lembaran yang ada di langit, yang suci dari sentuhan syaitan, yaitu dari Lauh Mahfuz. Bi'aidi safaratin kiramin barrah, bi'aidi safaratin, dengan tangan-tangan para malaikat penulis, katabatin, penulis, yang sakhunaha, yang menulis siapa? Safarah, menulis tadkirah minal lauhil mahfuz, dari Lauh Mahfuz. Kiramin bararah, yang ditulis oleh tangan-tangan para malaikat. Para malaikat itu menulis dari Lauh Mahfuz. Kiramin, yang semuanya mulia, bararah, yang taat kepada Allah. Semua malaikat itu baratin muti'ina lillahi wa humul malaikah, muti'an, yang taat kepada Allah, wa humul malaikah, mereka adalah malaikat. Qutilal insanu ma akfarah, qutila, celaka, al insanu, manusia, lu'ina, artinya itu, lu'ina, terlaknat, siapa? Al kafir, orang kafir, ma akfarah, apa yang mereka kafirkan, ay ma hamalu al kufri, apa yang menjadikan mereka itu kafir. Ya. Celakalah manusia yang kafir. Dan apa sih yang menyebabkan mereka kafir itu? Min ayyi syai'in khalaqah, dari apa, dari suatu apa Allah menciptakan orang kafir itu. Istifham takriri. Thumma bainahu, kemudian Allah menjelaskan, faqala, maka berkata Allah, min nutfatin khalaqahu faqaddar. Kenapa orang itu kafir? Apa yang menyebabkan mereka kafir? Toh mereka itu dibikin dari nutfah, khalaqahu, yang diciptakan oleh Allah, faqaddaru, kemudian menetapkan, mentakdirkan, alaqatan tsumma mudghatan ila akhir khalqih, faqaddarahu, maka Allah mengira-ngirakan, menakarlah, menentukan alaqatan, menjadi daging segumpal, darah segumpal, tsumma mudghatin, kemudian daging segumpal, ila akhir khalqih, sampai akhir ciptaan Allah. Kenapa manusia sombong? Apa yang menjadikan manusia sombong, kafir? Padahal manusia itu dibikin dari air mani, air yang sangat rendah, air yang sangat jijik, nutfatin, ya. Kemudian fa khalaqahu faqaddarah, kemudian diproses menjadi daging segumpal, menjadi darah segumpal, kemudian jadi manusia. Tsummas sabila yassarah, kemudian jalan keluarnya manusia min batni ummih, dari perut ibunya, yassarah, dipermudah oleh Allah. Coba manusia kok kafir, padahal keluar dari perut ibunya siapa yang mengeluarkan? Allah. Kalau bukan Allah, barangkali sulit keluarnya bayi dari ibu itu. Kan bayi kan besar. Tapi Allah lah yang mempermudah. Jadi jangan kafir pada Allah, jangan kafir pada Tuhan. Kamu tuh keluar dari perut ibumu dengan mudah. Padahal nggak masuk akal kan? Barang segitu besarnya keluar dari jalan yang kecil. Betapa sulitnya, tapi Allah memudahkan. Tsummas sabila yassarah, tsumma amatahu fa'aqbarah. Tsumma amatahu, maka kemudian Allah mematikan manusia. Fa'aqbarahu, kemudian dimasukkan kubur. Ja'alahu fi qabrin yasturuhu,
Ja'alahu menjadikan Allah kepada orang itu manusia fi qabrin dalam kuburan yasturuhu yang menutupi kubur kepada orang itu, kepada si manusia. Tsumma idza syaa syarah, kemudian manakala Allah menghendaki ansyarahu membangkitkan Allah kepada insan lil ba'thi bangkit dari kuburan. Kalla, jangan begitu. Haqqan, benar-benar lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Lamma yaqdi tidak berbuat siapa Allah ma amarahu. Lamma yaqdi tidak berbuat siapa insan yang kafir tadi. Lamma yaqdi tidak berbuat siapa insan yang kafir ma amarahu apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Bihi rabbuhu yang diperintahkan sesuatu oleh Tuhannya. Fal yanzur insan, maka melihatlah manusia nadhru i'tibarin dengan penglihatan mengambil pelajaran ila ta'amihi kepada makanannya manusia. Kaifa qaddara wa dabbar lahu, bagaimana dia menentukan dan mengatur kepada manusia. Anna subabnal ma'a, saya curahkan al ma'a air minas sahabi dari mega, dari mendung, sobban dengan curahan yang deras. Tsumma syaqaqnal ardh, kemudian saya pecahkan bumi bin nabati dengan tumbuh-tumbuhan, syaqqan dengan pecah yang betul-betul pecah. Kamu harus mengambil pelajaran dari apa yang kamu makan. Yang kamu makan dari mana coba? Pertama langit air turun dari langit, air turun dari mega, dari mendung. Siapa yang menurunkan? Allah. Kemudian setelah air turun dari atas, tumbuhlah tumbuh-tumbuh padi, buah-buahan, gandum, jagung, mangga, rambutan, pisang. Siapa yang menumbuhkan itu? Allah. Fa'ambatna fiha habban, fa'ambatna maka saya tumbuhkan fiha dalam bumi habban biji-biji. Kal hinta seperti gandum, wasyair dan kacang. Ayo seperti contohnya gandum, kacang. Siapa yang menumbuhkan itu? Wa inaban dan anggur, wa qadban dan apa? Huwal qatru tab. Ya sama aja, apa namanya? Korma yang basah. Wa qadban dan korma yang basah. Wa zaitunan dan zaitun, wa nakhlan dan korma juga. Wa hadaiqa gulba, wa hadaiqa gulba, wa hadaiqa dan taman, kebun, gulban yang banyak pohonnya, basatin kebun, kabir katsiratul asjar yang banyak pohonnya, wa fakihatan dan buah-buahan, wa abban dan apa yang dipelihara oleh binatang, matara'ul bahaim, kebun yang dijaga oleh binatang, mata'an sebagai kenikmatan, mut'ah au tamti'an kama taqaddam fi surah qabla. Itu semua adalah sebagai kenikmatan untuk kamu, lakum untuk kamu, wali an'amikum dan untuk ternak-ternakmu. Taqaddam fi aidan. Fa idza ja'atis sakhah, maka ketika sudah datang as-sakhah, tiupan trompet yang kedua, yauma yafirul mar'u min akhihi, di hari mana, di mana pada hari itu yafirul mar'u lari seorang min akhihi dari saudaranya, wa ummihi dan ibunya, wa abi dan bapaknya, wa saibati dan istrinya, wa bani dan anak-anaknya. Jadi nanti di hari kiamat kalau trompet sudah ditiup, hari bangkit dari kuburan, manusia itu sibuk sendiri-sendiri, takut sendiri-sendiri. Jadi sehingga tidak ingat bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, saudaranya. Dia enggak kober ingat pada itu semua. Sedang takut sendiri, sibuk sendiri. Saya ini mau masuk neraka apa surga? Saya ini mau diperiksa Tuhan, mau menjadi sahib ashabil yamin atau ashabus shimal. Kita ini mau masuk surga apa neraka, selamat apa enggak? Jadi manusia itu semua sibuk sendiri-sendiri. Tidak ngurus anaknya, enggak ngurus istrinya, enggak ngurus bapaknya, enggak ngurus ibunya, apalagi temannya, apalagi. Paham enggak? Oleh karena itu waktu bangkit dari kuburan walaupun telanjang, nggak ada yang nengok, sudah nggak ada yang nengok, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, takut, rasa takut. Yauma yafirru, di mana lari almar'u seorang min akhihi dari saudaranya, wa ummihi dan ibunya, wa abi dan bapaknya, wa sahibati dan istrinya, wa bani dan anak-anaknya.
Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Likulli imri'in, bagi setiap orang, minhum dari mereka itu semua, yauma idzin pada hari itu, pada hari ja'atis sokhah, pada hari trompet tertiup itu, sya'nun, persoalan, yughni, yang menyibukkan mereka. Semua punya persoalan, semua punya problem, semua punya masalah. Hal yushiluhu an sya'ni ghairi, ay ishtahula kullu wahidin binafsihi. Ishtahula, sibuk, kullu wahidin, setiap orang, binafsihi, dengan dirinya masing-masing. Gak mikir bapak, gak mikir ibu, gak mikir anak, gak mikir adik, gak mikir kakak, gak mikir istri, sedang sibuk sendiri-sendiri. Walikulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Wujuhun yawma idzin musfirah. Wujuhun, pada hari itu, yauma idzin, wujuhun, beberapa muka orang, musfiratun, yang bersinar, mudhi'ah, dhahikatun, tertawa, mustabsyirah, gembira, farhatun ay farhatun, gembira, wahumul mu'minun. Pada hari itu ada orang-orang yang mukanya bersinar, mukanya tersenyum, yaitu orang mukmin yang amalnya soleh. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, dan muka-muka orang yauma idzin pada hari itu 'alaiha ada di mukanya ghabaratun, debu sampai kotor mukanya, hubarun tarhaquha, yang menutupi, si debu itu menutupi wajah mereka, qataratun dzulmatun wasawadun, gelap dan hitam. Ulaika, dan pada hari itu ada orang yang mukanya jernih, bersinar, tersenyum. Mudah-mudahan kita semua. Ada juga orang yang mukanya kotor, debu, gelap, hitam. Walaupun di dunianya putih, dan sana jadi hitam. Nah, kalau orang mukmin walaupun di dunia hitam, di sana jadi waduh. Siapa yang mukanya hitam itu? Ulaika, mereka adalah ahlu hadil halah, humul kafaratul fajarah, mereka adalah para orang-orang kafir, al fajarah, yang lacur, bahasa Jawanya lacur, bahasa apa? Yang kurang ajar lah, yang melewati batas, yang kelewat batas. Orang yang mukanya hitam itu adalah orang kafir yang kelewat batas. Ai al jami'una bainal kufri wal fujur, orang-orang yang sifatnya antara kafir dan fujur. Jadi orang itu kafir iya, kelakuannya juga kurang ajar. Sudah kufur pada Allah, kelakuannya kurang ajar. Jadi surat ini surat Makkiyah, turun di kota Mekah. Ayatnya jumlahnya 42. Berapa ayat? Berapa? Pertama awal ayat ini adalah awal surat ini adalah menegur Rasulullah ketika Rasulullah kedatangan orang buta, padahal beliau lagi ngejak ngomong dengan orang-orang besar, orang kaya. Rasulullah hatinya tidak berkenan, malah ditinggal pergi orang buta itu ditegur, disalahkan oleh Allah. Yang kedua, kemudian setelah itu surat ini menjelaskan bahwa orang kafir itu keterlaluan. Apakah mereka tidak ingat? Apakah mereka tidak sadar dari apa dia ciptakan? Dari nutfah yang telah diciptakan oleh Allah, kemudian dikeluarkan dari perut ibunya dengan gampang, kemudian mati, masukkan kuburan, kemudian dibangkitkan oleh Allah. Kok mereka tidak menjalankan apa perintah Allah? Ingatlah manusia kepada makan yang dimakan oleh manusia. Air ditumpahkan dari atas, dari mega, kemudian bumi menjadi subur, menjadi pecah-pecah subur. Maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di bumi karena air itu. Tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam. Ada anggur, ada korma, ada zaitun, dan ada korma lagi. Dan ada bedanya dikit-dikit sih. Korma itu macamnya ada 100 barangkali. Ada abban, ada qodban, ada nakhlan, dan beberapa kebun yang banyak pohonnya, buah-buahan yang banyak. Semua itu untuk kamu dan untuk ternakmu. Maka nanti ketika ditiup trompet yang kedua, tiupan yang kedua, di saat itulah orang sibuk sendiri-sendiri, tidak memperhatikan saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, dan anaknya. Sudah tidak memikirkan itu semua. Masing-masing manusia mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, persoalan sendiri-sendiri. Di hari itu pula tampak ada muka-muka yang bening, yang bersinar, putih. Mereka tersenyum gembira, yaitu orang Ada pula orang yang mukanya gelap,
berdebu, hitam, yaitu orang kafir yang kurang ajar atau keterlaluan. Harus bisa maknanya ya. Kalau baca Quran bisa ngerti artinya, tidak hanya baca enak di lagu, tapi juga ngerti artinya ya. Al-Fatihah.